semuanya, kembali lagi di channel Court Astrologer Indonesia bersama saya Vira M dari Vira Astrologer sebagai host dari video kali ini. Dan seperti biasa, Court Astrologer Indonesia setiap bulannya akan menyajikan apa saja sih yang terjadi di bulan itu secara astrologi yang diartikan bersama beberapa astrologer yang ada di Court Astrologer Indonesia. Pada bulan Maret ini kita akan bertemu dengan biasa ya, di sini ada Bang Leo dari Bacot Nujum yang ahli eleksi. Jadi kalau teman-teman ingin mengutak-atik waktu, silahkan hubungi langsung ke Bang Leonya. Instagramnya ada di Bacot Nujum. Kemudian seperti bulan kemarin kita di sini ada Kak Almira Airi, ya Kak Almira atau Almira Airi, itu Instagramnya juga Almira Airi, yang dia mempunyai apa namanya jasa untuk membacakan natal chart atau nativity juga siklus tahunan. Kemudian di bulan ini juga kita ada Aul, astrologer yang Instagramnya astrologer lawas di sini udah lama banget ya Kak, berkumpul dengan kita ada di sini yang juga akan membantu membacakan apa saja sih yang terjadi di bulan Maret ini seperti itu. Mungkin ada yang mau say hi, silahkan. Aul dulu, mungkin udah lama banget ini kita nggak ketemu sama Aul. Halo semuanya, apa kabar? Oke, terima kasih sudah join di acara kita di Code Astrology Indonesia for Monthly Transit. And hari ini saya kembali mengisi, ya semoga mudah-mudahan untuk kedepannya juga masih tetap aktif. Mohon maaf kemarin dan bulan-bulan sebelumnya saya sempat absen karena memang disibukkan untuk bekerja. Untuk teman-teman yang memang itu ingin bertanya mengenai seputar astrologi atau membuka sesi untuk konsultasi, silahkan mengunjungi halaman Instagram saya di astrologer_laras. Thank you. Iya, nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau dibacain astrologi sama Aul, bisa langsung ke Instagramnya di Astrologer Lawas. Nanti link Instagram dari kami berempat ada di description box, atau kalian bisa menghubungi kami juga lewat virastrologer.com garis miring CAI seperti itu untuk melihat apa aja sih, siapa aja sih anggota dari Court Astrologer Indonesia. Nah, ya, seperti biasanya kita masuk ke monthly secara astrologi itu ada apa aja di sini di bulan Maret ya. Nah, bulan Maret itu kita akan kayaknya sebenarnya agak enakan sedikit sih mungkin ya dibanding bulan Februari kemarin, karena bulan Maret ini kita kan ya akhir Februari kemarin kita sudah sedang mengalami kejatuhannya Merkurius di Pisces ya, dan ya namanya juga Merkurius jatuh gitu ya, tentu saja komunikasi tidak lancar seperti saya saat ini karena ini kebetulan rekamannya ada ketika Merkurius di Pisces, jadi kalau hostnya agak-agak ya mohon dimaklumi lah ya seperti itu. Tapi kita di bulan Maret nanti kita akan melihat Merkurius sudah tidak jatuh lagi, nantinya kita juga akan merayakan keceriaan Venus yang naik seperti itu, dan juga matahari yang akan membaik juga kondisinya itu juga ada terjadi di bulan Maret. Nah anyway, mungkin di sini kita bisa melihat dulu beberapa hal yang penting yang terjadi di bulan Maret itu. Ada bulan baru di Pisces, kemudian ada masuknya matahari di Aries, dan juga ada bulan Maret ditutup dengan gerhana penumbra di Libra. Itu adalah transit yang penting atau yang besar nantinya yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, selain itu juga kita akan melihat Merkurius yang berpindah dari Pisces menuju ke Aries, kemudian ada Venus dari Aquarius pindah ke Pisces seperti itu, dan Mars yang juga di Aquarius kemudian akan berpindah ke Pisces. Jadi ada pergeseran lah ya, bisa dikatakan seperti itu, dari yang tadinya masih ada hal-hal tertinggal di Aquarius walaupun sudah musim Pisces, sekarang kita akan mulai merujuk ke Pisces-nya dalam diagram astrologi, baik itu diagram nativity buat kita pribadi ataupun untuk secara umumnya seperti itu. Dan juga kita akan menyambut kalau dalam astrologi kita sebutnya sebagai tahun baru astrologi, ketika matahari memasuki 0 derajat Aries juga akan kita sambut di bulan Maret ini. Yang pertama-tama karena Maret itu awalnya kita di tanggal 10 sih lebih tepatnya ya, kita akan langsung bertemu dengan yang namanya bulan baru di Pisces. Tapi sebelum itu kita mungkin bisa melihat bahwa ketika tanggal 10 itu kita akan mengalami juga di saat yang bersamaan Merkurius yang sudah lepas dari Pisces menuju ke Aries. Mungkin kita bisa mulai dari situ, kira-kira efeknya
awal mula hal-hal yang akan terjadi di Aries ke depannya itu kira-kira kita mulai dari Merkurius menurut teman-teman yang ada di sini kayak gimana sih gitu. Bahkan mungkin kita agak kita karena dimulai dari Merkurius kita mau manggil anaknya Merkurius dulu sepertinya kayak gitu. Silakan untuk Bang Leo. Masih di mute Bang Leo. Oke, sorry. Tanggal Ya. 10 bisa jadi ada suatu kelegaan lah ya. Ya terutama untuk anak-anak Merkurius, tapi sebetulnya secara umum Merkurius kan juga mempengaruhi perdagangan, pendidikan, komunikasi secara umum, transportasi juga bisa. Jadinya ada banyak kendala-kendala yang ya sebelumnya kita rasakan bisa terasa lebih baik lah ketika Merkurius berada di Aries. Ya meskipun sebetulnya dia juga tidak ada dignity di situ dan juga tidak disokong oleh siapapun, tapi setidaknya tetap keadaannya jauh lebih baik ketimbang dia berada di Pisces. Bisa dibilang ya kita akan berfokus sedikit demi sedikit ke wilayah Aries di chart kita masing-masing. Ya nggak akan langsung berfokus ke sana, tapi akan sedikit demi sedikit kita akan mengarah ke situ. Karena berikutnya kan berarti matahari akan masuk ke sana, dan juga itu akan menghidupkan wilayah itu lebih lagi karena matahari itu exalted nanti ketika dia berada di Aries. Ya di sini juga Merkurius juga dia udah akhirnya selain tidak jatuh dia sudah tidak bertemu Saturnus lagi, bertemu Mars juga masih agak lama nantinya kayak gitu. Mungkin kita bisa mendapat tambahan tentang bagaimana Aries yang nanti kemasukan Merkurius dan juga akan kemasukan matahari. Baik, silakan untuk teman-teman yang lain, Aul mungkin bisa menambahkan pendapatnya Bang Leo di sini tentang adanya Merkurius dan matahari nantinya masuk di Aries. Oke ya, tentu ini akan menjadi suatu pemulihan ya, masa pemulihan dari Merkurius yang sebelumnya itu dalam kondisi yang buruk gitu kan, we can say it. And then kalau misalnya kita lihat secara posisi di belakangnya kan ada Mars, berarti itu dalam waktu ke depan itu pun akan terjadi resepsi atau saling ada penerimaan kekuatan gitu kan, which is ide itu akan tersalurkan dalam bentuk realisasi komunikasi dan juga tindakan atau action gitu kan, atau bahkan kita akan cenderung untuk berpikir dan berkomunikasi secara individual karena itu elemen api yang itu kering dan juga melambangkan suatu pergerakan yang individu gitu. Tapi bisa juga di situ diartikan sebagai bahwa kita juga harus berhati-hati ketika kita ingin mengkomunikasikan ide kita ataupun merealisasikan ide kita. Bisa jadi mungkin impulsif di awal atau mungkin meledak-ledak di awal, tapi lama kelamaan tidak konsisten atau mungkin energinya kelamaan jadi habis, mungkin seperti itu ya. Mungkin cepat lelah juga bisa gitu kan, kita mungkin jadi terburu-buru dalam berkomunikasi atau dalam tindak atau bahkan dalam menganalisa dan mengobservasi sesuatu gitu sih. So bisa jadi ini adalah masa yang memang itu memperbaiki periode yang sebelumnya berkenaan dengan Merkurius, tapi juga menjadi masa yang memang kita perhatikan bahwa pergerakan segala sesuatu pergerakan yang berhubungan dengan Merkurius itu juga harus secara perlahan, tidak terburu-buru, mesti seperti itu. Dan nantinya kan Aries ini selain ada Merkurius itu ada juga matahari yang nanti exalted di sana. Mungkin Aul bisa nambahin dari situ juga sebagai tambahan buat si Ariesnya nanti. Ya itu juga akan memunculkan sisi diplomatis dari selain dari sisi diplomatis dari Aries yang memang akan merealisasikan dirinya melalui komunikasi dan tampil juga kan di situ kan. Ya mungkin ada satu kesempatan bagi mereka untuk bersinar, memperbaiki kondisi keadaan diri mereka ataupun kesehatan juga. Tapi kan dengan masuknya matahari ke situ akan ada masa pembakaran bagi si Merkurius kan di situ. Jadi mungkin hati-hati ketika terburu-buru dalam eksekusi sesuatu atau menyampaikan sesuatu, menerima informasi segala sesuatu, bisa jadi ada sesuatu di balik sesuatu gitu kan, something behind gitu kan. Itu sih mungkin. Tapi juga bagi hal-hal yang berhubungan dengan matahari, entah itu orang-orang yang memiliki kuasa juga mungkin akan naik pamornya pada saat itu gitu kan.
Ya bisa jadi ada skandal, juga bisa kan ada apa? Ada sesuatu yang berada di balik layar yang dimainkan juga bisa. Jadi you have to be careful tentang perjanjian atau tentang informasi dan gosip-gosip juga bisa bertebaran saat itu gitu kan. Tapi ya lebih menghaling mataharinya sih. Mataharinya mungkin akan lebih bagus ya. Entah itu juga dari nilai jual emas juga bisa tiba-tiba naik mungkin pada saat itu karena matahari juga menjadi signifikansa dari nilai jual emas ataupun ya mereka ya secara signifikasikan oleh matahari orang-orang terpandang, selebriti, pemimpin gitu kan. Ya mungkin ini juga akan menjadi highlight dari pemilu kemarin. Iya sih, karena juga kalau kita berbicara agak lari sedikit kalau kita berbicara Aries Inggris nantinya kita melihat Aries Inggris nanti akan ada video sendiri sih, tapi di intermezzo aja ya. Aries Inggrisnya itu asendannya itu Gemini, jadi efek dari Aries Inggrisnya itu kita rasakan bahkan sebelum kita ber-Aries Inggris, sebelum kita merayakan tahun baru dari astrologinya sendiri. Jadi dan kebetulan karena asendannya Gemini, dia pasti akan berbicara tentang rumor, tentang berita, tentang wartawan, jurnalis dan segala macamnya kayak gitu. Itu pasti akan menjadi highlight bagi setahun ke depan ketika matahari memasuki ke Aries nantinya. Tapi itu hanya intermezzo ya, info ini gitu, daripada kita agak bleber kayak gitu. Kita kembali lagi di tanggal 10 Maretnya. Nah, tadi kita sudah membahas ada Merkurius yang lepas dari tempat kejatuhannya, jadi kita bisa garis besarnya dari Bang Leo dan dari Aul adalah komunikasi jadi agak membaik, terus habis itu transaksi dan kegiatan dokumen juga jadi agak lebih cepat, tapi agak hati-hati karena nanti matahari masuk ke situ, mungkin ada hal-hal di balik itu yang harus diawasi lagi, itu garis besarnya kan begitu yang tadi dikatakan oleh Bang Leo dan Aul. Nah, kemudian kita balik lagi ke tanggal 10-nya karena di saat yang bersamaan, di tanggal 10 ini juga ada bulan baru di Pisces, kayak gitu. Jadi kita akan ada semacam some sort of pembaharuan kayak gitu yang mungkin terjadi di Pisces, dan Pisces-nya nantinya juga akan kedatangan dua planet lainnya, yaitu Venus nanti akan memasuki Pisces dan Mars juga akan memasuki Pisces sejalannya bulan Maret nanti kayak gitu. Jadi Pisces-nya agak cukup penuh nih di sini kayak gitu. Kita mungkin bisa mulai dari bulan baru di Pisces, apa sih yang kira-kira terjadi? Mungkin dari Kak Almira, silahkan untuk bulan baru di Pisces. Menurut Kak Almira gimana? Oke, kalau menurutku bulan baru di Pisces ini adalah suatu awalan baru, walaupun ya awalan baru yang kurang menyenangkan karena di situ ada Saturnus, mungkin akan ada kekakuan, mungkin harus ada struktur yang diperbaiki, atau sesuai dengan bagian Pisces masing-masing. Ya, hati-hati dengan banyak distraksi, mungkin ada beberapa tanggung jawab di sana yang dimulai karena ada Saturnus di situ. Tapi juga karena ya bulan baru menginfokan tentang hal yang kita mulai, jadi kita lebih aware aja apa sih yang sebenarnya kita butuhkan untuk dimulai, dan mungkin sebelumnya akan ada suatu pengakhiran karena Jupiternya pun berada di Taurus, berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Taurus di bagian masing-masing, mungkin tentang kepercayaan, komitmen yang akan dibangun, mungkin juga hal-hal belajar ya, karena Jupiter berhubungan dengan belajar pengetahuan, ada hal-hal baru yang ingin dipelajari, atau mungkin berspiritual, hal-hal tentang agama, atau mungkin ada tokoh-tokoh agama yang akan naik di situ seiring dengan berjalannya bulan baru. Oke, ya itu salah satu awal tema dari bagian Pisces dari diagram kita masing-masing ataupun diagram astrologi pada umumnya. Nantinya juga ketambahan dari ada masuk Venus di sana, ada masuk Mars di sana. Nah, mungkin bisa Kak Almira menambahkan dari itu, atau bisa dari Bang Leo ataupun Aul, silahkan kalau mau menambahkan tentang nanti ketambahan pula Venus dan Mars yang ada di Pisces, sementara Saturnus juga masih ada di situ nih. Gitu. Ya, kalau Venus masuk Pisces itu masa yang lebih menyenangkan ya, walaupun akan berbenturan dulu dengan Saturnus, nanti akan ada sosialisasi mungkin lebih meningkat, ada karya-karya seni yang lebih dihargai, ada suatu hal kesenian atau keharmonisasian yang lebih akan terbentuk, karena sebelumnya kan lebih ke kayak kaku atau dingin ketika Venus berada di Aquarius. Dan ketika disusul Mars juga
hati-hati akan ada mungkin konflik, bentrok antara pihak-pihak wanita dan pihak-pihak laki-laki, dan juga yang membutuhkan suatu aturan tertentu yang harus lebih didisiplinkan. Oke. Mungkin Bang Leo atau Aul mau nambahin juga di sini karena toh sebenarnya agak ke-highlight juga sih Venus sextile Jupiter itu nantinya. Ya. Aul boleh? Aul silakan. Mau nambahin? Itu nambahin sedikit aja sih mungkinnya. Itu berarti akan ada dua malefik di satu tempat yang sama gitu kan, which is yang satu membangun dan yang satu itu merombak gitu kan. Ada rombak, ada sesuatu yang dibangun dan ada harusnya yang dirombak gitu kan. Which is pleasures come but after pain gitu kan. Sesuatu yang menyenangkan itu mungkin akan tetap dirasakan ya, tetapi itu setelah hal-hal yang memang itu kurang menyenangkan. Yang itu mungkin akan terjadi di bagian kehidupan kita. Entah itu mungkin kita berpisah dengan orang-orang, atau mungkin kita berpisah dengan harta benda kita, atau mungkin ada hambatan, ada keterburu-buruan, ada rush di situ. Seperti yang dilambangkan dengan Mars gitu kan. Yang itu mungkin akan berdampak secara dampak emosional dan internal, karena itu mungkin elemen air gitu kan ya. Dan di situ ada Saturnus, ada sisi yang mana kita ingin membangun, tapi ada sisi juga di sana, ada satu sisi juga di sana kita harus merombak, dan ada satu keharusan kita harus bergerak di situ. Mungkin lebih ke situ sih kalau dari aku. Tetap ada pemisahan ya. Iya, tetap ada keberpisahan. Ada keberpisahan gitu kan, which is dalam satu penyatuan itu pasti, dalam satu gimana ya, mungkin di sisi lain kita ada satu penyatuan dengan sesuatu yang kita suka, tapi sisi lain kita juga harus ada melepaskan sesuatu. Iya. Kembali merombak fondasi ya, karena itu unik sih ketika ada Mars, Saturnus, dan ada Venus juga di satu selain. Bisa jadi kayak isyarat bahaya dari air guys. Bisa, karena ada satu malefik di water sign. Oh, ya. Boleh mau nambahin? Lanjut langsung aja. Ya mungkin aku juga mau melihat Venus dan Mars juga sebagai triplicity ruler istilahnya ya, dari Pisces. Jadi bisa dibilang itu memang ya, sekalipun Mars mungkin bukan planet yang terkait dengan sosialisasi gitu ya, tapi ada unsur pertemanan, ada unsur yang suportif ketika dia masuk ke Pisces. Ya memang ada Saturnus di situ yang akan memberi hambatan, memberi beban, bahkan mungkin memberi kehancuran, tapi ya ujung-ujungnya bisa dibilang adalah harapan gitu ya, terutama dari sextile dengan Jupiter yang terjadi setelah konjungsi dengan Saturnus. Atau di sisi lain mungkin ini juga bisa menggambarkan ya, di situ Jupiter sebagai tuan rumah, tapi Venus juga bisa dibilang sebagai penguasa setempat juga karena dia adalah exaltation ruler di situ. Nah, bisa dibilang mungkin kehadiran Mars dan Saturnus juga bisa dianggap sebagai datangnya mungkin orang-orang yang ya memang mereka teman tapi justru membawa beban gitu. Ya mungkin hal-hal itu bisa dirasakan dalam keseharian sih. Kayak kedatangan sesuatu yang walaupun bisa, karena Marsnya juga triplicity lordship ya, jadi mungkin masih ada support di sana, tapi datang dengan cara yang tidak menyenangkan gitu kali maksudnya. Ya, bisa jadi sih. Kedatangan sesuatu yang akhirnya kita harus memisahkan diri, itu mungkin ada suatu sosialisasi yang pada akhirnya ya dirombak, tapi dengan cara pemisahan. Itu menarik sih. Terasa lebih rush mungkin ya. Iya, terasa lebih keburu-buru, terus habis itu kayak harus segera serba cepat mungkin, dan karena itu juga mutable signs ya, paling lebih kayak nggak sih, kayak iya, antara harus segera mengadaptasi atau karena mutable jadi kayak banyak banget hal yang terjadi di saat bersamaan, mungkin lebih ke situ. Tidak fokus ya, ada ketidakfokusan. Ada banyak distraksi gitu ya. Yang akan terjadi secara bersamaan. Itu datangnya barengan semua kayak gitu. Ya itu menjadi dinamika yang akan kita rasakan juga di sepanjang bulan Maret, terutama mulai tanggal 10 yang tadi bulan baru, jadi diawali bulan baru tadi, kemudian sampai
Maret akhir juga kita masih merasakan dinamika tersebut karena planet-planet ini kan baru pindah dari Pisces nantinya, kecuali Saturnus ya. Itu kan benar-benar baru selesainya kayaknya April akhir ketika Mars akhirnya masuk Aries kayak gitu. Jadi dia bertahan dinamika yang tadi sudah disebutkan sama teman-teman di sini tuh bertahan dengan cukup lama. Yang terakhir itu mungkin ketika Venus sudah menghilang masuk ke Aries itu menjadi lebih nggak enak lagi, tapi itu bulan depan sih akan kita bahas. Nah, kembali lagi di bulan Maretnya dan itu dinamikanya, dan yang terakhir kita akan lebih berbicara tentang karena bulan Maret ini ada sebuah kejadian yang cukup besar yang bisa kita rasakan di akhir Maret, yaitu adanya gerhana penumbra kalau nggak salah ya, gerhana penumbra di Libra kayak gitu. Dan dia kondisi chartnya sih kurang lebih seperti ini kayak gitu, matahari sudah di Aries, Merkurius sudah di Aries, tapi ya planet-planet tadi numpuk di Pisces kayak gitu, walaupun ada Jupiter juga di Taurus kayak gitu. Nah, menurut teman-teman gerhana penumbranya ini itu akan menjadi gerhana penumbra yang seperti apa sih? Gitu. Coba mungkin dari Kak Almira dulu atau Bang Leo dulu kayak gitu, silakan. Almira dulu. Ya, sebenarnya kenapa? Anak dinamik. Iya, siapa tahu kan memberikan kita harapan gitu ya. Oh, oke. Tapi aku sedang tidak ingin berharap apa-apa sih pada gerhana ini. Waduh, baik. Ya, sebenarnya gerhana tuh jadi kayak pantik gitu ya, suatu perubahan, tetapi perubahan yang masih nggak stabil, dan itu juga bisa berlaku selama 6 bulan. Jadi ada suatu hal yang intens mungkin terjadi di hari itu, tapi ya karena itu adalah gerhana bulan, jadi suatu hal yang mungkin adalah suatu puncak dari yang dirasakan sebelumnya, dan itu berhubungan bisa jadi tentang sosialisasi atau mungkin orang-orang besar yang lebih ter-highlight di sana karena ya bulan beroposisi dengan matahari, dan itu juga ada Merkurius, jadi ada kabar-kabar yang naik tentang orang-orang tersebut. Dan ada juga dia kalau tentang gerhana bulan penumbra itu mungkin jangka waktunya 6 bulan ke depan ya, hingga kembali ke gerhana matahari. Ya, kalau nggak salah sih 6 bulan kalau gerhana ya. Ya, hati-hati dengan keterbang-ambingan mungkin ya. Jadi karena itu adalah cardinal sign, ada semangat yang mungkin menggebu-gebu di depan, tapi pada akhirnya itu akan hilang, jadi tidak fokus, jadi hanya bersifat sementara, dan juga tidak waktu baik untuk ya berritual, bermeditasi, atau mungkin bermanifestasi juga, yang rata-rata mungkin beberapa kepercayaan itu gerhana adalah pembuka suatu portal spiritual seperti itu. Portal komplek boleh nggak? Ya, oke. Kalmira mau nambahin lagi mungkin, atau Bang Leo atau Aul mau nambahin. Aul nih. Ini gerhana yang tidak terhubung dengan benefit ya, ataupun juga malefik, jadi ya masih so-so lah gitu. Tapi mungkin untuk orang-orang yang memiliki placement khusus di area Aries ataupun Libra, ini bisa menjadi hal yang harus diperhatikan, di mana gerhana ini mungkin akan berdampak ke wilayah sesuai dengan tema house yang ada gitu, ataupun planet yang disignifikasikan di natal chart orang ini mewakilkan apa gitu kan. Kalau secara general, ya mungkin ini karena di situ ada Merkurius, jadi mungkin bisa berhubungan dengan pasar, bisa berhubungan dengan nilai tukar uang, juga di situ bisa berhubungan dengan pers ataupun media, dan pertukaran informasi di situ. Yang mungkin akan itu meng-highlight kembali, yang mungkin itu akan meng-highlight kembali apa-apa saja yang dibahas tentang chart Aries Inggris nanti. Mungkin itu juga bisa menjadi awalan, ataupun mungkin bisa menjadi salah satu dari prosesnya. Tapi yang pasti dengan adanya masuk ke gerhana yang berada di cardinal sign, itu pasti ya pergerakannya mungkin dampaknya mungkin akan di waktu itu saja juga bisa, tapi itu juga mungkin lama-kelamaan efeknya mungkin tidak akan terasa, atau mungkin juga ketika sesuatu itu harus kita perhatikan dari atas apa yang kita lakukan. Karena kan api itu berhubungan dengan action,
dengan passion kita, juga kan bisa berhubungan dengan keseharian atau mungkin perencanaan-perencanaan karena bulannya berada di elemen water time. Ya, artinya dengan berhubungan dengan orang lain juga hati-hati melalui perkataan ataupun cara kita berkomunikasi, karena itu Merkurius mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, ya kita harus kembali menelaah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain sih. Itu akan menjadi dampak juga ke depannya gitu kan. Hati-hati juga dalam berhubungan dengan perjanjian karena itu Merkurius gitu kan. Ya mungkin keadaan akan cenderung terburu-buru di situ ya, karena itu cardinal sign gitu, terburu-buru dari segi tindakan. So we have to choose and we have to pay attention to our action wisely. Itu aku sih mungkin. Tidak ada yang gimana-gimana sih kalau secara umum. Jadi nggak buruk, nggak bagus juga gitu ya. Ya. Dia nggak buruk, soalnya nggak terhubung dengan Malefic, tapi juga nggak bagus juga karena nggak terhubung dengan Venus juga sih. Iya, Venus posisinya aversi di situ, jadinya nggak ada pengendali lah. Bisa dibilang si tuan rumah yang harusnya mengawasi peristiwa bulan ini, yaitu gerhana ini, ada di rumah tetangga mungkin yang nggak bisa. Ya. lagi arisan. Lagi asik sendiri gitu ya kan, dia exalted ya. Exalted ya kan. Ya, dia lagi bersenang-senang dengan para Malefic. Lagi nge-mall kali ya dia. Oke. Mungkin juga mesti memperhatikan ini ya kan, ini gerhana terjadi di dekat South Node, jadi mungkin ada elemen sesuatu tuh dikuras gitu ya, sesuatu tuh berkurang, sesuatu menjadi tidak stabil, lalu menjadi hancur mungkin. Ya kalau mau berpikir positif ya mungkin hancur untuk dibangun kembali, untuk mulai baru ya, tapi pada intinya mungkin sesuatu memang harus berproses seperti itu gitu. Harus ada yang berkurang, harus ada yang ditinggalkan gitu. Harus hancur dulu ya. Iya. Ya, aku ada pertanyaan sih sebenarnya, karena kita lihat di sini ini adalah gerhana bulan penumbra, which is berarti kan dia sedang full moon pada masa itu. Apakah ini ada kaitannya dengan bulan baru di Libra di Oktober kemarin? Karena bulan baru di Libra di Oktober kemarin kebetulan juga dia kan sedang solar eclipse gitu. Saya kira ada hubungannya nggak? Ya. Ada. Bisa jadi sesuatu yang dimulai pada saat itu akan memuncak pada saat ini. Walaupun aku juga udah lupa sih bulan baru di Libra ya Oktober kemarin apaan ya temanya gitu. Ada apa? Jadi aku jadi game flat. Apa tuh? Aduh sampai. Oke. Ya jadi ini pasti seperti yang teman-teman dengar ini gerhananya itu berhubungan dengan yang kemarin di Oktober kayak gitu ya. Jadi bulan baru di Oktober kemarin, lebih tepatnya tanggal 15, jadi pas pertengahan bulan Oktober 2023 itu apa yang kita lakukan, apa yang kita mulai itu baru akan menunjukkan puncaknya, bukan hasilnya ya, tapi puncaknya, mencapai puncaknya itu di Maret ini. Jadi spend waktu gerhana itu cukup selama itu, jadi efeknya pun tidak akan kayak ledakan yang langsung kelihatan, tapi dia akan gradually, pelan-pelan, tapi nanti ya mulai memperlihatkan apa sih efeknya kayak gitu. Jadi temanya akan datang secara perlahan-lahan, nggak kayak molotov gitu sih sebenarnya. Ya itu sih gitu, untuk tambahan buat teman-teman yang lagi mendengarkan. Tahun ini masih serangkaian itu kan, gerhana di Aries dan Libra kan? Ya, sebenarnya, lihat dulu. Iya sih, masih Aries Libra. Tahu kan anunya masih di sini. Oh, tapi September besok itu gerhananya ada pindah ke Pisces, mulai mundur nih. Gitu. Tapi masih September besok, ngapain juga kita bahas sekarang gitu. Ya. Nah, paling ya itu sih untuk bulan Maret ini kurang lebihnya itu adalah transit-transit yang akan kita alami yang sudah dijelaskan satu persatu sama teman-teman yang ada di sini ya. Nah, karena kita sudah menjelaskan transit-transit itu, mari kita akhirnya berpindah tentang apa sih
12 rising signs untuk bulan Maret itu seperti apa kayak gitu. Kita akan mulai dari Aries rising seperti biasa ya di sini. Kita akan mulai dari zodiak yang pertama. Mungkin kita bertiga dulu di sini kayak gitu, kayaknya Aul lagi sibuk gitu. Kita lanjutkan bertiga dulu. Nah di sini untuk 12 rising signs itu kita mulai dari Aries rising seperti biasa. Aries rising kan yang ke highlight adalah Mars-nya nanti berpindah dari Aquarius ke Pisces. Terus habis itu ada bulan baru di sini dan gerhananya terjadi di sini. Jadi temanya mulai dari house 11 pindah ke house 12 dan juga nantinya di ujung Maret itu temanya berpindah ke 7 house ya gitu. Kalau melihat dari chart rulernya dari Marsnya sendiri sih kayak gitu, ini temanya dari bakar-bakar hubungan pertemanan gitu ya misalnya, atau paling nggak ada kesibukan tentang berteman gitu ya, nggak mesti bakar-bakar tapi ya bisa pertikaian, bisa memutus hubungan pertemanan dan segala macamnya kayak gitu. Itu berpindah temanya dari situ, akhirnya temanya pindah ke tentang mungkin jadi rentan bertikai dengan orang lain atau bisa sedikit agak bingung sih kalau 12 house ada Mars dan Saturnus di sini sebenarnya aku tuh. Jadi mungkin banyak orang-orang yang jadi nggak suka sama dia kayak gitu, tapi baik di depan kayak gitu karena ada Venus kan di situ dan mereka bisa terasa keburukannya tuh atau keburukannya tidak kelihatan kayak gitu karena tertutup manis-manisnya Venus kayak gitu mungkin ya kayak gitu. Sementara si Aries rising ini kan berdatangan matahari, jadi mungkin ada keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mendalami hobi atau kesenangan-kesenangan lainnya kayak gitu yang menjadi fokus utama untuk saat ini, untuk di bulan ini bagi si Aries rising. Jadi kalau Aries rising mau berkarya pun ini sebenarnya menjadi waktu yang tepat, walaupun memang banyak orang-orang yang bisa terasa nyebelin sih, tapi mereka nggak kelihatan arahnya dari mana nyebelinnya kayak gitu, karena semuanya terasa manis-manis saja, dan itu nanti juga akan berhubungan mungkin dengan gerhananya yang terjadi di Libra, karena toh juga kita masih ngomongin Venus pada akhirnya di situ gitu kan, dan Venusnya juga masih di Pisces, masih berjaya, masih exalted, jadi masih menjadi orang-orang yang bermuka manis di depan tapi di belakang mungkin bisa menusuk kayak gitu. Itu kalau dari aku sih seperti itu. Nggak tahu nih dari teman-teman yang ada di sini kira-kira kayak gimana pendapatnya untuk si Aries rising ini. Jadinya ini ya TTM ya, teman tapi musuh. Bagus sekali istilahnya. Ya benar, itu singkatan yang pasti. Iya, kayaknya iya, pasti kan adanya Venus di situ, ya Mars masuk, memang dia menjadi triplicity ruler di Pisces, yang artinya akan ada pertemanan di situ, tapi juga itu di 12 house, jadi kayaknya ya teman sih, tapi juga nggak seneng sih sama dia gitu. Jadinya memang ada apa ya, bisa dibilang ada tegangan antara apakah orang ini temanku ataukah musuhku, seperti itu. Ya mungkin juga dengan masuknya matahari di house 1 itu juga menandakan, oh ya jadi mesti banyak ketemu orang, mungkin ketika melakukan suatu kesenangan-kesenangan, tapi juga sebetulnya di tengah pertemuan-pertemuan itu nggak semuanya terasa betul-betul srek gitu. Ya memang mungkin hobinya sendiri menyenangkan karena matahari yang exalted di Aries, tapi ya untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya belum tentu menyenangkan. Sama satu lagi sih, aku berpikir mungkin transit di Pisces terutama sepertinya bisa memicu pemborosan karena akan ada sextile ke arah Jupiter di 2nd house. Ya masalahnya sextile kan harusnya supportive, tapi ya masalahnya ini terjadi dari 12 house, yang memang pada dasarnya juga bisa berarti kehilangan gitu ya. Nah, atau itulah tempat yang tidak stabil, bisa dibilang menggambarkan adanya pengeluaran-pengeluaran yang membuat keuangan jadi tidak stabil. Bisa jadi ada suatu pemborosan menilai Venus sedang exalted di Pisces. Gitu sih. Mereka sih Bang Leo, mereka harmonis membawa pemborosan gitu maksudnya jadi. Iya, maksudnya flowing gitu loh dengan lancarnya. Sampai jauh gitu ya.
Iya. Mira ada tambahan mungkin untuk pemborosan yang bisa dialami si Aries Rising? Kalau aku sih kembali lagi sih, ini masa-masa yang lebih menyenangkan buat Aries Rising. Ya, selain juga mungkin sebelumnya ketika Merkurius fall di Pisces banyak kesalahpahaman atau pertikaian atau ya kabar-kabar tidak menyenangkan ketika Merkurius mulai memasuki Aries, ya itu membaiklah ya, mungkin lebih bersemangat untuk bertransaksi, belajar-belajar, atau mungkin melakukan perjalanan, dan lebih bersemangat untuk melakukan hobi, karena matahari sudah exalted di Aries, jadi lebih berjaya lah, istilahnya dia lebih bersinar lah untuk dirinya sendiri. Ya, tetapi ya ketika bulan baru di situ, itu mungkin akan menyebabkan kecemasan-kecemasan baru yang akan dimulai. Mungkin kecemasan itu nanti disusul dengan, ya tadi seperti sudah dibahas, ada keharmonisan atau TTM yang terselubung. Jadi ada suatu pertemanan, ada suatu hal yang sehubungan dengan orang lain yang awalnya kesannya adalah teman tapi ternyata jadi musuh atau tidak menyenangkan, pihak tidak menyenangkan. Ada sosialisasi yang harus dibongkar kembali, ada pemisahan di belakang layar, atau mungkin mau berseni di belakang layar, atau ya diam-diam dia menggeluti suatu olahraga tertentu, bisa jadi sih. Tapi hati-hati rentan kecapean, karena nanti ketika purnamanya, ketika gerhana, dan juga akan masuk ke house 7, ada suatu hal yang ya hubungan dengan orang lain akan berkurang, lalu juga lebih fokus pada dirinya sendiri. Dan tadi juga disebut ada suatu kesenangan untuk mengeluarkan banyak uang gitu, karena ada Venus yang exalted di sana. Ya, dan juga mungkin Merkuriusnya juga ini sebenarnya menandakan mungkin ada hubungan dengan orang-orang sekitar atau dengan saudara yang bisa terjalin, juga agak better dibanding ketika Merkurius di Pisces kemarin. Jadi awal Maret ini hubungan dengan saudara atau komunikasi dengan orang-orang sekitar jadi agak membaik bagi si Aries Rising kayak gitu. Jadi udah nggak love hate relationship lagi di sama orang-orang sekitar atau sama siblings kayak gitu. Tapi mungkin agak sangat in your face ya orang-orang itu, orang-orang yang di sekitar ataupun saudara, jadi kayak benar-benar mendatangi dan halo hahaha hihi yang nggak pergi-pergi sih orang-orang ini, itu mungkin bisa dirasakan juga bagi si Aries Rising-nya kayak gitu. Dan yang sangat in your face dan juga nggak pergi-pergi ini juga bisa tema yang ada di sini. Jadi mungkin seperti yang Kak Almira bilang tadi, hati-hati overwork karena kesehatan juga bisa menjadi salah satu fokus bagi si Aries Rising di bulan Maret ini sih, lebih tepatnya. Aku nambahin aja sih dari Kak Almira tadi. Kayaknya Aries Rising berarti kita bisa bilang sebenarnya masih agak fine, walaupun hati-hati pemborosan dan hati-hati kesehatan kali ya untuk si Aries Rising-nya sendiri. Jadi kayaknya untuk Aries Rising kita cukupkan sampai di situ. Habis itu karena Aries Rising sudah, kita tentu saja berlari ke Taurus Rising di sini, di mana Taurus Rising dia akan exalted. Jadi ini mungkin menjadi kabar yang cukup ditunggu-tunggu bagi anak Taurus Rising ya, salah satunya, walaupun awalnya agak gimana gitu ketemu Saturnus gitu kan. Terus dia bulan barunya juga ada di 11th house, jadi tentang pertemanan dan segala macamnya. Nah, paling yang hati-hati justru nanti akhir Maret ketika terjadi gerhana, yang mana gerhananya itu ada di 6th house. Ini bisa ngomongin soal penyakit, ini bisa ngomongin soal keharusan untuk bekerja keras kayak gitu. Ini juga bisa ngomongin soal kalau punya hewan peliharaan, ya mungkin ada hewan peliharaan yang jatuh sakit atau sebagainya kayak gitu, bisa dirasakan sama Taurus Rising kayak gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu, tapi paling enggak Venus di Pisces ini menjadi kabar yang bisa menggembirakan bagi si Taurus Rising kayak gitu. Jadi dia sudah tidak, ya terutama ketika sudah lewat Saturnus ya, jadi ketika mendekati akhir Maret itu baru benar-benar sangat menggembirakan karena udah nggak keinjek-injek lagi sama Saturnus, udah nggak terkepung lagi sama Mars juga kayak gitu. Jadi agak lega, benar-benar lega, dan mungkin bisa sosialisasi agak enak sama orang-orang sekitar itu juga ketika mendekati akhir Maret. Kalau dari aku sih kayak gitu. Mungkin Kak Almira mau nambahin di sini sebagai anak benefit gitu, siapa tahu lebih beneficial hasilnya atau lebih memberikan harapan gitu ya.
Ya, untuk Taurus Rising jadi lebih senang ya karena luarnya exalted walaupun di situ bertemu dengan para malefic Saturnus dan Mars ya karena di house 11 bisa jadi bahasan yang kita sebelumnya ada pertemanan, ada sosialisasi yang ya harmonis, lalu ada pemisahan dan ada suatu yang harus dibongkar kembali strukturnya, pondasinya akan dilalui oleh si Taurus Rising. Nah, lalu mungkin ketika bulan baru juga ada suatu pertemanan baru tadi yang lalu ada keharmonisan yang dibangun kembali, pemisahan itu juga jadi satu rangkaian ya dengan bulan barunya. Lalu ketika Merkurius dan juga Matahari memasuki house 12-nya, ya hati-hati mungkin ada rasa ingin mengasingkan diri dari keluarga, ada suatu kesalahpahaman mungkin dengan keluarga karena menguasai house 4 juga, dan mungkin ada suatu kecemasan terkait tentang sosok ayah atau mungkin sosok laki-laki, figur seorang ayah juga bisa. Juga hati-hati juga kelelahan sih. Paling juga salah. Selain itu karena kita ngomongin house 12 yang tadi diomongin sama kami karena ada Merkurius juga di situ, ini hati-hati juga. Ini literally duitnya terbuang entah kemana sih sebenarnya di situ karena Merkuriusnya juga ada di house 12 kayak gitu. Jadi kalau tadi Aries Rising adalah duitnya mengalir sampai jauh, kalau ini terbakar habis kayaknya sih, lebih tepatnya terbakar habis sampai ke atmosfer sana gitu ya duitnya. Ya, mungkin hati-hati juga uang untuk kesehatan ya, karena Merkurius itu juga menguasai dari house 5 juga, dan nanti juga ada gerhana kan di house 6 gitu, jadi lebih fokus ke kesehatan. Atau hati-hati jangan kebanyakan beli game sih karena house 5 juga ya. Jadi untuk Taurus Rising mungkin keinginan bersenang-senangnya masih belum akan terpuaskan di sini kayak gitu, terutama untuk ya berkreasi ataupun beli peralatan untuk kesenangan hobi yang dimiliki kayak gitu. Ataupun ini juga kalau udah punya anak, ini juga berbicara tentang masalah anak ya. Jadi mungkin kebutuhan anak itu juga menjadi salah satu alasan kenapa duitnya ya terbakar habis sampai ke atmosfer itu tadi sih, lebih tepatnya kayak gitu. Itu Taurus Rising. Tapi memang seperti yang dikatakan oleh Kak Almira, hati-hati untuk masalah penyakit ya untuk si Taurus Rising ini. Dan karena toh gerhananya besok juga barengan sama South Node di house 6 gitu, jadi bener bisa agak apa ya sebutannya destruktif mungkin masalah penyakitnya kayak gitu, ataupun hal-hal terkait house 6 lainnya. Kalau dari aku sih nambahinnya gitu. Tapi ya Venus Exalted tunggu saja sampai akhir Maret. Itu menjadi kabar yang lumayan lah ya. Oke, Bang Leo kita spare dulu karena habis ini biar dia ngoceh sendiri gitu. Biar ngoceh sendiri aja dia ya. Benar. Ide bagus. Jadi kita akan menyerahkan panggung ini kepada Bang Leo untuk membicarakan tentang Gemini Rising yang temanya ada bulan baru di sini di 10th house, gerhana di 5th house, kemudian ya Merkuriusnya di sini lah ya. Silakan untuk anak Merkurius ketika Merkurius di Pisces. Oke. Mohon dikoreksi karena Merkurius sekarang sedang berada di Pisces. Kalau ada kesalahan-kesalahan. Oke. Jadi ada perubahan dignity yang terjadi pada tanggal 10 Maret nanti. Yaitu Merkurius berpindah dari Pisces ke Aries, dan itu berarti banyak buat seorang Gemini Rising. Karena artinya yang tadinya anak-anak Merkurius ini kebingungan, gampang mentok mungkin, sering salah memilih kata, salah mengambil keputusan, kurang jernih lah dalam berpikir. Ketika Merkurius masuk ke Aries, nature-nya langsung berbeda gitu. Jadi jadi lebih bisa bergerak cepat, lebih banyak memutuskan sesuatu. Ya mungkin bisa jadi agak mudah terburu-buru, tapi pada dasarnya keadaan akan lebih baik lah. Apalagi ya planet yang memasuki house ke-11 itu cenderung ya penuh harapan lah di situ. Jadi bisa dibilang anak-anaknya Merkurius, Gemini Rising dulu nih untuk sekarang, ya itu akan ya cenderung penuh harapan lah, terutama nanti ketika matahari sudah masuk ke Aries ya, matahari yang exalted, bisa dibilang akan ada seseorang yang mungkin yang akan mensupport para Gemini Rising. Nah, juga
bisa dibilang itu sebulan mendatang lah adalah masa-masa yang cukup sibuk tapi juga cukup menyenangkan dalam hal sosialisasi gitu. Mungkin bertemu teman-teman lama, berjumpa teman-teman baru juga bisa terjadi. Nah, tapi kita juga mesti membicarakan tentang new moon yang terjadi di 10th house dan juga ada transit-transit di situ. Jadi wilayah karir nih sedang sibuk-sibuknya. Ya bagus sih ada Venus yang exalted di situ, jadi mungkin ada suatu kesempatan emas dalam karir untuk menunjukkan diri mungkin, untuk menunjukkan karya mungkin, tapi juga tetap ada beban-beban, ada tuntutan-tuntutan yang akan membuat Venus exalted itu menjadi tidak semaksimal itu juga gitu. Jadinya ada beban, ada yang mesti diselesaikan karena ya deadline mungkin gitu ya. Juga ya tuh Vira udah menandai adanya koneksi antara 12 house dan 10 house, jadi mungkin akan ada banyak kerja-kerja di balik layar. Kayaknya susah-susahnya ini nggak muncul ke permukaan gitu. Itu adanya terjadinya di balik layar gitu. Hal yang mungkin bisa terjadi. Ya di sisi lain juga bisa jadi kerjaan-kerjaan datang dari teman itu juga memungkinkan karena ya ruler dari 6 house juga naik ke 10 house kan, Mars. Jadi itu memang menandakan adanya pekerjaan, dan Mars menandakan Mars yang berkedudukan sebagai triplicity ruler menandakan ya adanya support dari teman nih. Jadi mungkin ya teman datang tapi membawa kerjaan, tapi mungkin lumayan untuk membangun reputasi. Ya, hati-hati aja agak nggak fokus karena biar gimana pun transit di Pisces memang menandakan sesuatu yang berganda gitu ya. Jadi banyak kerjaan dan ya namanya juga new moon, akan ada suatu permulaan baru. Kalau kita lihat gerhana bulannya yang terjadi di fifth house, ya mungkin ini adalah masa-masa di mana pertemanan ataupun plesir mungkin ketika ingin mencari kesenangan rasanya mungkin tidak maksimal gitu ya. Mungkin karena ya itu tadi sedang berfokus sama karir, jadinya hal-hal terkait kesenangan-kesenangan, mungkin Gemini Rising mau melakukan perkencanan, mungkin yang mau main game, mungkin yang mau main sama anaknya, mungkin itu jadi ada hal-hal yang mungkin tidak terpenuhi. Ya, bisa dibilang juga kalau misalnya berkarir di dunia kreatif mungkin fifth house juga bisa ngomongin soal berkesenian, kekaryaan. Jadi bisa dibilang ada suatu semacam momen puncak mungkin, tapi juga bukan momen puncak yang sifatnya apa ya, bisa dibilang bukan sesuatu yang bingar gitu ya. Gimana? Menguntungkan? Ya, tidak menguntungkan, tidak ingar-bingar lah ya, tapi ya bisa jadi mungkin ada sesuatu terkait pencapaian, kekaryaan mungkin, atau mungkin mengurusi anak. Nah, anak mungkin harus diperhatikan juga kesehatannya bagi yang sudah punya anak. Itu sih kalau ada yang miss, silakan ditambahkan. Enggak sih, seperti biasa ya, namanya anak Merkurius itu sudah cukup detail, walaupun memang Merkurius sekarang lagi di Pisces gitu ketika kami melakukan rekaman ini gitu ya, jadi tetap detail sih nanti. Ya, apa ya, paling yang masalah gerhana tadi aku juga paling nambahin, karena toh urusan gerhananya, Venusnya ketika gerhana itu terjadi, Venusnya juga ada di 10th house, jadi hal-hal terkait yang disebutkan Bang Leo tadi, terutama untuk masalah anak itu jadi benar-benar naik ke permukaan. Jadi dia bisa bukan menghabiskan ya, tapi memakan seluruh perhatian bagi si Gemini Rising. Ya hal-hal house 5 sih, tentang anak, kekaryaan yang tadi Bang Leo sebutkan. Paling aku nambahinnya di situ. Walaupun ada Saturnus dan Mars gitu, jadi semua terasa harus dilakukan secara bersamaan dan harus bisa pintar-pintar membagi waktu mungkin ya. Itu mungkin pesan untuk Gemini Rising di bulan Maret ini adalah hati-hati dan pintar-pintar membagi waktunya, karena kan kayak disuruh di beberapa tempat yang berbeda dan melakukan beberapa hal yang berbeda di saat yang bersamaan, jadi itu bisa bikin segala tuh jadi hektik lah gitu. Paling tambahanku di situ aja sih gitu. Kak Andrea menambahin?
Sebenarnya enggak sih, tapi ini emang waktu yang sibuk ya buat Gemini Rising karena kumpulan planet di Pisces ada permulaan baru, jadi mungkin ada permulaan baru yang benar-benar naik di permukaan. Baik itu tentang mungkin ada suatu kecemasan terkait karir, keharmonisan atau mungkin hobi, perkencanan, romansa, masalah anak, itu juga tanggung jawab kesehatannya juga. Jadi memang buat Gemini Rising disarankan benar-benar untuk membagi waktu dan juga kesehatannya dia sendiri, karena mau gimana pun nanti pada akhirnya akan ada masanya dia akan bersembunyi di balik layar matahari kan. Jadi harus lebih fokus aja sih, karena dia ketika Merkurius di cardinal sign itu bisa mengakibatkan semangat yang muncul di awal, tapi hati-hati nanti akan cepat menghilang gitu. Dan juga kalau kita ngeliat di sini Mars juga di sini kan, jadi benar-benar masalah kesehatan juga dibawa ke permukaan juga sih, itu benar-benar menjadi salah satu faktor yang cukup penting bagi si Gemini Rising-nya. Gitu sih untuk Gemini, kayaknya kita cukupkan di sini kayak gitu, terus kita lanjut ke Cancer Rising, di mana Cancer Rising kita fokus ke purnama atau gerhana dan bulan baru. Bulan barunya terjadi di House 9, terus gerhananya terjadi di House 4 buat si Cancer Rising. Kak Almira. Ya sebenarnya Cancer Rising juga mirip sih. Jadi ketika ada permulaan, ada new moon-nya dimulai ketika di Pisces. Jadi mungkin banyak ketemu orang baru atau mungkin ada rasa ingin belajar hal baru, ketemu orang asing mungkin atau berpergian keluar, tapi tetap harus berhati-hati walaupun itu kesannya menyenangkan, walaupun itu kesannya adalah suatu hal yang ada Venus exalted di sana, mungkin suatu ilmu-ilmu baru yang menarik buat dia atau mungkin perjalanan yang selama ini dinanti-nanti, tapi tetaplah membawa suatu konflik atau ketidaknyamanan karena ada Saturnus dan juga Mars di situ. Lalu ketika Merkurius memasuki Aries dan juga disusul dengan matahari, lebih fokus, jadi mungkin para Cancer Rising ini akan lebih berani untuk menampilkan dirinya, reputasinya ada suatu kenaikan, dan bisa jadi juga dia akan meng-highlight house 2, jadi ada suatu keuntungan yang dia dapat untuk pemasukan dia, tapi juga hati-hati untuk pemborosan juga, dan juga tema-tema yang mungkin muncul di depan layar itu berhubungan dengan ada suatu kecemasan yang baru, suatu kelelahan ketika dia fokus pada reputasinya, lalu juga akan berdampak kepada dia akan fokus juga nanti ketika purnama di rumah kembali pada house 4. Jadi ada tarikan, dia harus mengurusi reputasi atau kerjaannya, tapi di satu sisi ada suatu ketidakstabilan atau hal yang berkurang di rumah walaupun itu luarnya ada di house 9, jadi dia harus berpergian keluar dari rumah, seperti itu. Ya sih paling urusan gerhana dengan mungkin yang bisa dirasakan juga karena tuh ada Mars juga di situ, ada ini dan ini. Jadi mungkin ada kerjasama baik antara dia ataupun terkait dengan kekayyaannya, dia yang mengharuskan dia untuk pergi dari rumah kayak gitu atau travel keluar lah dari rumah kayak gitu. Ya, bersenang-senang mungkin ya. Mungkin itu bisa memberikan hasil gitu, tapi bisa membuat urusan rumahnya agak terbengkalai gitu kali ya, itu bisa digambarkan kurang lebih seperti itu. Toh dia juga tarik-menarik antara urusan rumah dengan yang ada di sini kayak gitu. Jadi tentang karirnya dia, tentang usahanya dia mungkin. Jadi ada kayak tarik-menarik itu antara dia mau fokus yang mana nih, itu mungkin bisa terasa agak membingungkan terutama pas gerhana bagi si Cancer Rising-nya, karena dia Cancer Rising dengan posisi yang kayak gini aku tidak bisa membayangkan Cancer Rising harus memecah fokusnya dia kayak gitu, karena ini taktik yang kurasa agak cukup berlebihan bagi si Cancer Rising-nya sendiri kayak gitu. Jadi memang dia harus benar-benar fokus dulu sih, milih yang mana dulu. Jadi skala prioritasnya mungkin yang harus diperhatikan lagi bagi si Cancer Rising. Kalau aku sih nambahinnya gitu. Bang Leo mau tambahin? Ya mungkin kalau ada Cancer Rising tertentu yang sibuk mungkin mengurusi mau
berurusan sama studi, perkuliahan, atau yang mau S2 mungkin, ya bisa jadi keberadaan Venus uh, di Nine House itu dan juga ada New Moon di situ, ya ini bisa jadi masa yang ya penuh harapan lah untuk bisa mencapai banyak banyak hal gitu terkait studi dan hal-hal lain. Ya sebetulnya juga menyangkut hal-hal spiritual sih ya. Tapi mungkin juga ya karena ada Malefic di situ, mungkin juga merasa oh ya, wah banyak dokumen yang mesti diurus, banyak mesti pergi ketemu si orang ini dan orang itu untuk meminta surat rekomendasi mungkin. Jadi ya ada harapan yang tinggi terkait hal-hal seputar Nine House, travel, studi, spiritualitas, tapi juga uh, sudah tahu ada beban-beban juga di situ yang harus dihadapi. Jadi tidak sepenuhnya, walaupun ada hasilnya mungkin ya, jadi pada hari kita bisa bilang Cancer Rising bisa ada hasilnya, atau juga Venusnya exalted, matahari exalted di situ, tapi ya hasil itu datang bersamaan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi hasilnya tidak benar-benar dinikmati dengan riang gembira, tapi dilalui dengan ada kerja keras yang memang harus dilakukan sih, jatuhnya. Gitu nggak sih? Oke, mau nambahin? Enggak? Oke, kalau nggak nambahin, kita skip apa gimana nih? Oke, kalau nggak ada yang nambahin, Kak Almira juga nggak mau nambahin lagi? Belum ada. Ya udah, Bang Leo kayaknya gitu, jadi kita skip aja. Udah. Oh ya udah. Oke. Merkurius masih di Pisces. Iya. Ya, ini Merkurius masih di Pisces dan teknologi lagi kacau, dan itu bisa terlihat dari kenapa tiba-tiba kamera saya nge-freeze gitu ya. Jadi abaikan aja itu kamera saya. Tiba-tiba. Gitu. Gitulah. Ini bukan jamnya Merkurius kan, BTW ya. Ya udah, kita sambil lanjut aja gitu. Kita lanjut ke Leo Rising di sini, yang mana fokusnya itu ada di bulan baru yang terjadi ya. Kebetulan bulan barunya terjadi di 8th house, kemudian gerhananya terjadi di 3rd house, sementara matahari lagi exalted nih gitu. Jadi kayaknya ini menjadi bulan yang sebenarnya bisa terasa agak membawa si Leo Rising jadi exalted juga kayak mataharinya kayak gitu, tapi di saat yang sama masih banyak hal-hal lain yang harus diurusi, kayak misalnya ada tumbukan planet di 8th house itu, jadi mungkin ada pemborosan yang bisa terasa kayak gitu, baik untuk masalah pendidikan ataupun masalah travel DSP-nya kayak gitu. Terus juga komunikasi dengan saudara yang kayaknya sebenarnya fine-fine aja, tapi ternyata ada udang di balik batunya kayak gitu, tuh mungkin dirasakan sama si Leo Rising. Itu kalau dari aku sih kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa nambahin. Kak Almira mungkin silakan mau nambahin, apa Bang Leo mau nambahin lagi gitu. Bang Leo, silakan Bang Leo. Bang Leo. Kayaknya kalau soal pengeluaran mungkin Leo Rising sudah tidak asing lagi, karena sedari sebelumnya tuh matahari kan udah melewati 8th house ya, jadinya memang pengeluaran pasti sangat banyak, dan ya dengan masuknya Venus ke situ, lalu Mars ke situ, menabrak Saturnus lagi, ya itu ya New Moon lagi di situ, jadi bisa jadi pengeluaran tuh makin banyak, dan ada suatu pengeluaran baru mungkin, ada suatu suatu cicilan baru mungkin, investasi baru yang mesti dilakukan di seputaran waktu New Moon itu ya. Tapi mungkin ya meskipun bikin frustrasi pengeluaran itu, tapi matahari yang masuk ke 9th house, exalted, dan juga rejoice ya di situ, ini bisa menggambarkan ada optimisme nih, jadi boros tapi optimis gitu. Jadi mungkin Leo Rising ada yang mau merencanakan jalan-jalan kah, ada yang mau belajar sesuatu kah, ada yang mau ya belajarnya bisa juga sampai ke tempat-tempat jauh, mungkin ke negeri asing itu juga bisa, mengenyam pendidikan di luar juga. Kalau mau belajar hal-hal spiritual juga itu sesuatu yang mungkin akan jadi hal yang sangat exciting ya buat Leo Rising gitu. Nah, tapi ada gerhana di 3rd house yang mungkin bisa menandakan ya ada ketidakstabilan juga sih, yang
yang bisa digambarkan di gerhana ini gitu. Jadi bisa dibilang mungkin akan ada banyak travel terjadi di hari itu, dan jadi mesti hati-hati dengan sistem navigasi, mungkin juga komunikasi dengan orang-orang di sekitar. Ya, kalau tadi sempat ngomongin studi atau mungkin ngomongin ritual lah, ngomongin rutinitas, pada intinya ya bisa jadi ada semacam kekacauan gitu di situ. Ketidakmampuan untuk mengatur jadwal sepenuhnya secara disiplin itu juga bisa terjadi sih. Mungkin juga itu bisa nambahin juga tentang tadi selain apa dan segala macamnya juga tentang mungkin ada saudara yang mau minjem duit dan segala macam yang menjadi bagian dari pengeluaran baru yang harus dilakukan oleh Leo Rising kayak gitu, toh juga Venusnya ada di sana kayak gitu. Dan ini mungkin juga ngomongin soal bagaimana sih kesehariannya apa pengaturan jadwal sehari-harinya bagi si Leo Rising kok bisa terasa tidak agak berantakan kayak gitu. Jadi makanya mungkin menentukan prioritas, terutama prioritas finansial kayak gitu, itu juga bisa menjadi hal yang sangat penting bagi Leo Rising di bulan Maret ini sih lebih tepatnya. Ya, walaupun begitu, kurasa pada akhirnya Leo Rising akan cukup bersenang-senang sih di bulan Maret ini. Mataharinya juga masih bagus-bagus anyway, terutama setelah tanggal 20 kayak gitu ya, dia benar-benar sudah nggak ngomongin lagi tentang masalah pengeluaran dan segala macam yang tadinya mataharinya di sini gitu. Jadi ada fokus baru yang akan dilakukan oleh Leo Rising di bulan Maret. Tambahan aja sih kalau dari aku. Kak Almira mau nambahin, silahkan. Sebenarnya hampir sama ya. Jadi kayak ya mungkin di situ bulan baru di Pisces-nya hati-hati untuk awalan baru pengeluaran atau mungkin tanggungan, hati-hati dengan hutang. Ya mungkin juga pengeluarannya terkait dengan ya pembelian barang pribadi, mungkin untuk saudara juga, untuk orang sekitar, untuk rumah, hati-hati mungkin ada beberapa barang yang bisa rusak ya. Lalu bisa jadi untuk sosialisasi dan juga untuk berpergian, karena nanti ketika mataharinya memasuki Aries memang ya ada rasa excited, ada rasa kayak berpergian itu menyenangkan, jadi ingin fokus untuk belajar hal asing mungkin, yang spiritual, divinasi, ya atau mungkin ada suatu hal yang akan dilakukan terfokus untuk dirinya sendiri di bulan ini. Jadi memang pengeluaran lebih difokuskan di situ. Lalu ketika nanti mengalami purnamanya, gerhananya, ya ada suatu hal yang mungkin komunikasi dengan orang sekitar jadi kurang menyenangkan. Lalu juga hati-hati untuk jadwal keseharian, mungkin ritual sehari-hari dan hubungan dengan saudara, karena ya menghargai juga host 3 dia untuk yang kembali ke host 4 ya, ke host 8 ya, jadi ada pengeluaran untuk saudara juga. Jadi itu ya untuk si Jadi itu ya untuk si Leo Rising di sini masih sedikit banyak berbicara soal masalah pengeluaran kayak gitu dan finansial pada umumnya, tapi paling nggak ada hal yang bisa diharapkan ada hasilnya lah sedikit gitu. Mungkin ada kerjasama mungkin yang menyenangkan juga. Jadi ada paling tidak ada sesuatu progres yang bisa dirasakan lah seenggaknya bagi si Leo Rising di bulan Maret ini kayak gitu, pertama setelah tanggal 20 ketika matahari sudah masuk ke Aries kayak gitu. Ya so far itu walaupun masih terutama mendekati gerhana masih agak seperti yang Bang Beo bilang agak kacau kayak gitu ya, hati-hati paling di ujung-ujung Maret kayak gitu. Tapi adalah yang bisa dirasakan. Nah, dari Leo Rising kita tentu saja akan maju selanjutnya ada di Virgo Rising, di mana Merkuriusnya akhirnya lepas nih bagi si Virgo Rising, tadinya ada di Pisces, terus akhirnya bulan Maret ini Merkurius masuk ke Aries kayak gitu, tapi dia di house 8 sih kayak gitu. Terus habis itu ada bulan baru di 7th house, dan juga ada gerhana yang terjadi di 2nd house kayak gitu. Jadi kurasa temanya masih berkisaran soal relationship ya in general bagi si Virgo Rising, walaupun highlightnya sebenarnya adalah keadaannya Virgo Rising di bulan ini agak membaik gitu ya. Mungkin kemarin pas Februari, terutama akhir-akhir Februari, rasanya agak lola sedikit kayak gitu, terus kalau ngomong jadi nggak nyambung sama orang kayak gitu, terus rentan susah menolak orang lain, jadi kayak diiyain aja kayak gitu, atau terlalu mengikuti orang lain ketika Merkurius ada di Pisces kayak gitu. Itu
jadi si Virgo Rising jadi sedikit punya pegang kendali lah, sedikit, tapi ya sedikit banget kayak gitu, walaupun bingung-bingungnya masih bisa dirasakan. Dan fokusnya mungkin lebih ke arah tentang 8 house tadi, tentang pengeluaran, tentang tentang expenses, tentang pokoknya segala hal yang berkaitan dengan finansial dan apa-apa yang harus dikeluarkan, fokusnya lebih ke arah sana. Tapi juga masih ada beberapa tema-tema masalah relationship yang ketinggalan, relationship in general ya, jadi nggak mesti soal romansa, bisa kerjasama sama orang lain, bisa orang-orang yang ditemui dan segala macamnya. Jadi tentang hubungan yang kalian bangun dengan orang lain itu juga masih ada hal-hal yang harus diurusi nantinya bagi si Virgo Rising. Dan kayaknya gerhananya literally ya udah soal finansial aja sih kayak gitu kalau dari aku sih gitu. Kalau menurut Kak Almira gimana? Ini anaknya Merkurius nggak ngomong nih? Dia habis ini. Kita Oh, dulu. oke, nanti dia habis ini ya. Oke. Nah, Kita kalau tuh menurut aku, gimana? Enggak, kita hanya mau melihat bagaimana pendapatnya orang yang sering ketemu Virgo Rising aja sih. Ya kalau menurutku sih Merkurius sudah mengalami keadaan yang lebih baik ya, walaupun memang finansial itu mungkin akan banyak pengeluaran di situ. Jadi kalau sebelumnya mengalami kebingungan ketika berhadapan dengan orang lain, atau sebelumnya ada suatu komunikasi yang salah paham, dan pada akhirnya ketika memasuki Aries ada semangat yang berlebih, tapi mungkin semangatnya itu jadi mengakibatkan dia cenderung untuk banyak pengeluaran, apalagi ada matahari yang mulai memasuki Aries. Lalu juga ya kita kembali ke bulan baru dulu. Jadi ada suatu awalan baru, bisa jadi ada suatu kesenangan sosialisasi, ada suatu kerjasama yang dia lakukan bersama orang lain, atau mungkin rekan kerja dengan pasangan, tapi mungkin akan ada di satu sisi akan ada suatu pemisahan dengan orang-orang tertentu, di mana mungkin bisa ada rasa tidak nyaman, ingin memisahkan diri, atau mungkin ya orang lain bisa jadi membawa beban untuk dia. Lalu ketika terjadinya purnama, dia akan lebih fokus juga ke house 2, jadi hati-hati. Mungkin ada ingin pengeluaran untuk barang-barang pribadi, ada suatu keborosan ya berhubungan dengan makanan, hati-hati juga pola makan untuk Virgo Rising, dan juga hati-hati ketika melakukan berpergian akan lebih membawa keborosan sih. Gitu. Oke, jadi tema pemborosan kayaknya kenceng banget ya bagi si Virgo Rising gitu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan menurut orang yang sering ketemu Virgo Rising. Sekarang kita dengarkan menurut anak Merkuriusnya ini gimana? Iya. Ya sebetulnya sama aja sih ya. Pengeluaran itu adalah hal yang paling perlu diperhatikan di bulan Maret nanti gitu ya. Terutama nanti setelah 10 Maret ketika Merkurius masuk ke Aries, itu bisa jadi awal mula banyaknya pemborosan terjadi gitu. Mungkin fokusnya adalah harus membayar ini, harus membayar itu gitu. Ya mungkin penuh semangat, mungkin ingin mengikuti suatu kursus jadinya membayar ini dan itu. Tapi mungkin di sini yang juga menjadi baik adalah, tapi tidak sepenuhnya baik adalah keadaan di 7th house itu ya. Jadi bisa dibilang mungkin akan ada kehangatan yang diterima oleh Virgo Rising dari lawan bicaranya gitu ya. Ya mungkin ya sesuatu yang rasanya seperti Venus yang exalted gitu ya. Mungkin mendapatkan suatu perhatian, mungkin mendapatkan suatu kenyamanan, meskipun juga kok kayaknya nggak sepenuhnya ya, karena ada Saturnus di situ yang agak-agak dingin gitu. Jadi sepertinya mungkin ketika berbicara dengan orang lain, oh kok kayaknya dia hangat, kok kayaknya dia memberi kode gitu ya. Tapi sebetulnya nggak juga gitu. Sepertinya kayaknya dia menahan diri juga, mendindingi diri juga gitu. Jadi ada kontras di situ antara oh ya ada lampu hijau nih, tapi juga kok kayaknya merah-merahan. Gitu. Lampu kuning banget itu. Nah bahkan agak butek ya karena hijau tapi merah gitu, jadinya nggak jelas. Makanya Saturnus kan butek di situ. Iya benar-benar. Ya. Okay. Nah, kalau soal gerhana kan tadi udah diomongin soal keuangan, mungkin juga soal makan, pola makan juga kayaknya tadi udah disebut ya. Jadi mungkin harus hati-hati dengan ya apalagi
Virgo rising-nya yang pada dasarnya mungkin agak sensitif, organ pencernaannya ya silakanlah lebih berhati-hati gitu dengan apa yang dikonsumsi. Itu aja sih. Ya, jadi memang Virgo rising kurang lebih seperti itu ya. Tadi kita udah lihat banyak sekali nih pendapatnya dari anak Merkuriusnya sendiri, juga dari yang sering ketemu anak Virgo rising gitu ya. Jadi sebenarnya sudah cukup Virgo risingnya gitu. Sekarang kita lanjut aja. Mau saya tiba-tiba hilang ini. Lanjut aja kita ke Libra rising di sini, di mana ya ini Libra rising mengalami agak lumayan kesenangan ya, walaupun kesenangannya masih dipertanyakan sih, karena dia kesenangan tapi kok kesenangan di six house gitu loh, apakah ini beneran seneng apa enggak gitu kan, agak dipertanyakan bawa di sini. beban. Setengah agak seneng tapi berbeban-beban gitu ya, bisa dirasakan. Terus juga ada bulan baru di sini, kemudian nanti gerhananya terjadi di first house-nya. Jadi mungkin daripada lebih ngomongin soal kesenangan, dia lebih ngomongin soal banyak kerjaan yang harus dilakukan kayak gitu, dan juga hati-hati dengan urusan kesehatannya, mungkin sih fokusnya jatuhnya ke situ kali ya. Kalau menurut, aku mau siapa ya yang mau panggil ini? Bang Leo aja deh. Kalau menurut yang sering ketemu Libra rising gimana? Oke, ya paling harus hati-hati sama isu kesehatan sih. Apalagi ya itu ada 2 malefik berkumpul di six house, jadinya memang topik tentang kesehatan itu pasti akan muncul gitu. Tapi di situ ya untungnya ada Venus yang exalted, jadi mungkin akan bisa menjadi semacam penawar lah ya. Nah mungkin hal-hal ini agak sulit ditawar nanti ketika gerhana di Libra yang terjadi di menjelang akhir bulan, yaitu mungkin di situ ada ketidakstabilan yang bisa dirasakan terkait tubuh, terkait kesehatan gitu ya, terkait mungkin juga keadaan mental, terkait semangat. Jadi itu adalah waktu yang sebetulnya lebih pas digunakan untuk beristirahat aja, untuk nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi juga tadi ada new moon sebelumnya, berarti kita mundur ke new moon di sixth house, jadi mungkin Libra rising juga ya seperti yang Vira udah bilang tadi, banyak kerjaan. Jadi Venus di sixth house, Mars di sixth house juga bisa menandakan banyaknya tuntutan nih yang mungkin dilakukan dengan penuh sukacita gitu ya, tapi kayaknya juga bisa cenderung tidak fokus karena saking banyaknya hal-hal yang harus dikerjakan sih. Nah, kalau terkait seven house-nya sebetulnya cukup menyenangkan karena ada matahari yang masuk ke seventh house, jadi mungkin ya Merkurius juga sebelumnya sudah masuk ke situ, jadi ya banyak percakapan yang mungkin akan terjadi dengan cukup menyenangkan gitu, bertemu dengan entah siapa, entah teman, pokoknya ada komunikasi interpersonal, lawan bicara yang bisa memberi kehangatan mungkin bagi Libra rising yang sedang lesu dan terlalu sibuk gitu sih. Ya paling nggak ada, dia walaupun dia penuh dengan harus bekerja keras melakukan sesuatu sampai overwork, tapi paling nggak dia ketemu sama orang-orang yang bisa menemani dia dalam masa-masa tersebut lah ya, intinya di situ. Jadi mungkin Libra rising juga bisa merasakan mungkin ada bantuan dari orang sekitar kayak gitu, terutama dari pacar, mungkin itu juga bisa gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kak Almira mau tambahin? Kak Almira. Hampir sama sih, Virgo rising tahun ini bulan ini lebih berfokus, mungkin lebih senang dalam bekerja daripada untuk melakukan hal lainnya. Jadi pekerjaan itu ya walaupun mengandung tanggung jawab, jadi lebih ya membuat dia bisa bersenang-senang atau menikmati pekerjaan itu ya, walaupun akan membawa kedisiplinan atau mungkin ya banyak sekali pekerjaan yang dilakukan bersamaan gitu ya. Tapi di situ karena juga ya mataharinya mulai memasuki Aries, Merkurius juga memasuki Aries, jadi ada support system juga dari orang, ada komunikasi dan relasi, mungkin juga kerjasama yang dibangun dengan orang lain lebih menyenangkan, ya karena luar dari host 7-nya, dia di host 6, jadi pekerjaan tadi dilakukan bersama orang lain, ditemani pacar mungkin, jadi ada support system yang menemani dia dalam banyak keadaan, lalu juga ya
ketika purnama, nanti ketika gerhana itu hati-hati dengan kesehatan, lebih fokus pada kesehatan. Mungkin karena tadi hati-hati banyak kerja, overwork, jadi tidak terlalu memperhatikan kesehatannya. Seperti itu. Ada tambahan lagi? Enggak sih, kayaknya lumayan lah ya pembahasan soal Libra Rising ini. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Jadi pokoknya intinya si Libra Rising hati-hati aja kebanyakan kerja dan overwork. Tapi seenggaknya kan ada yang menemani gitu loh. Ya, Nah, ada itu rekan support system-nya, kerja, banyak ada sih support di situ. systemnya, banyak support systemnya di sini walaupun itu rekan kerja mungkin atau pasangan Pasangan, atau iya. yang lain kayak gitu. Itu pasti akan ada yang nemenin kok. Jadi kalian tidak alone banget sih di situ walaupun tetap agak susah nyelesain Tapi tidak kerjaannya. jadi menyenangkan ya karena ditemani oleh support system. Tapi walaupun kerjanya tetap nyusahin sih pada intinya sih di situ tetepan tuh. Tetap capek ngerjainnya gitu, tapi enggak ada kelegaan yang bisa dirasakan, ada temennya yang bisa membawa bantuan mungkin untuk masalah pekerjaan tersebut. Anyway, kurasa untuk Libra Rising sih cukup aja ya sampai di situ. Sekarang kita masuk ke favorit saya nih, nggak favorit sih sebetulnya, nggak mau nih harus dijalankan ini sih. Silakan ngoceh sendiri. Saya mau ngoceh sendiri ya di sini, kalian terserah lah mau ngapain gitu. Oke, untuk Scorpio Rising yang saya mau, ini adalah rasa senang secara personal karena Mars-nya pindah dari Aquarius. Di chart saya Mars di Aquarius itu gak banget gitu, keinjak sama Saturnus gitu, jadi lelah gitu ya rasanya dari kemarin. Jadi saya mau senang dulu gini ya. Untuk Scorpio Rising, Mars-nya akan pindah ke Pisces. Di saat yang sama nanti akan ada bulan baru di Pisces, kemudian ada gerhana yang terjadi di Libra di House 12. Jadi kalau aku sih melihat so far di sini sebenarnya ini menjadi bulan Maret ini bisa nantinya menjadi waktu di mana si Scorpio Rising bisa sibuk untuk entah bersosialisasi, sibuk untuk berkarya, sibuk untuk menjalankan hal-hal yang disenangi, ataupun kalau misalnya Scorpio Rising yang sedang siklus tahunannya fokus dengan mencari pacar, bisa sibuk berkencan di sini, ataupun kalau sudah punya anak akan sibuk tentang masalah anaknya, itu juga bisa di sini. Cuman sebelum kesibukan itu bisa berjalan dengan menyenangkan kayak gitu, dia akan dihalangi dengan adanya kesulitan, dihalangi dengan adanya perasaan pengen bersenang-senang tapi kok masih banyak yang harus dilakukan dan segala macam. Itu bisa dirasakan sama si Scorpio Rising. Apalagi kan ini Merkurius dan Matahari masuk ke Sixth House, jadi temanya kayak banyak banget sih yang harus dilakukan, diberesin, ada kerjaan, ada kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan, tapi feelingnya tuh rasanya pengen seneng-seneng aja, boleh nggak sih kayak gitu. Jadi akan ada mungkin terasa agak tarik-menarik antara pengen bersenang-senang dan harus bekerja keras, lebih tepatnya kayak gitu. Dan juga Merkurius dan Matahari yang masuk di Aries itu nantinya itu bisa membawa juga tema terkait dengan masalah kesehatannya si Scorpio Rising. Jadi hati-hati di sini, bisa ada penyakit yang muncul kayak gitu, ataupun kalau punya hewan peliharaan juga ini tentang hewan peliharaan kayak gitu. Tapi tetaplah di sini kita masih fokusnya tentang bulan barunya tadi, di mana bulan baru ini bisa menandakan ada pembaharuan soal masalah sosialisasi, masalah kesenangan, masalah hobi yang dimiliki, ataupun ketika ingin membuat karya baru, ini akan menjadi waktu yang tepat. Walaupun awalnya bisa terasa benar-benar susah, mungkin semangatnya bisa naik turun kayak gitu, dan merasa kayak males ya, terus besok lagi diterusin, entah kapan akan diterusin, itu bisa terasa di awal-awal ketika Mars masuk ke si Pisces ini kayak gitu. Nah, kemudian sejalannya bulan Maret ini nanti terus ada terjadi gerhana di Libra ya, yang ada di House 12. Nah, ini bisa berbicara beberapa hal. Yang topik favorit saya itu sebenarnya adalah tentang masalah musuh sih. Itu topik favorit saya di sini. Jadi gerhana yang terjadi di House 12 ini bisa karena Venusnya di sini, dia bisa berbicara tentang adanya mungkin musuhkah atau saingan atau persaingan secara keseluruhan yang bisa terjadi ketika melakukan kesenangan yang dimiliki, ataupun ketika bersosialisasi terus pentok seseorang itu habis itu malah rentan bertikai dan segala macamnya, itu bisa terjadi. Ataupun
ketika sedang bersosialisasi malah menemukan orang-orang yang bisa menjadi musuh nantinya kayak gitu. Itu topik pertama yang paling saya senangi, itu bisa terjadi ketika gerhana di akhir bulan Maret ini. Kemudian topik lainnya itu juga bisa tentang masalah House 12 tentang masalah keterasingan atau mengasingkan diri kayak gitu, itu bisa juga membuat si Scorpio rising ini jadi lebih cenderung mengasingkan diri untuk mendalami kesenangan-kesenangan yang dia miliki ketika di bulan Maret ini, terutama di akhir Maret nantinya. Tapi tetaplah ini akan tarik-menarik antara hal-hal keterasingan dengan tanggung jawab yang dimiliki tentang masalah kesehatan. Jadi ini pun di gerhana nanti juga bisa berbicara tentang kesehatan bagi si Scorpio rising ini. Jadi bisa terasa fluktuatif, ataupun ketika melakukan tanggung jawab juga jadi lebih fluktuatif jadi nantinya kayak gitu. Jadi hasilnya pun ya bisa bagus kadang, bisa nggak bagus kadang, itu bisa terjadi tergantung gimana si Scorpio rising-nya lagi burn out apa enggak, itu mungkin bisa dirasakan seperti itu kurang lebihnya. Karena fokusnya Scorpio rising tetaplah untuk pengen bersenang-senang, dan sebenarnya lagi nggak pengen yang berat-berat aja sih, nggak pengen yang ribet banget gitu, kayak gitu. Itu sih kalau dari aku Scorpio rising-nya seperti itu. Mungkin ada yang mau nambahin gitu untuk Scorpio rising-nya. Silahkan Bang Leo, Amira, atau Aul kalau udah nggak sibuk. Kayaknya masih sibuk. Sudah lengkap. Baik. Ada yang mau nambahin, Amira? Enggak? Tidak ada, sudah sangat lengkap. Baiklah, kalau gitu kita dari Scorpio rising kita cukupkan sampai di situ. Jadi semangatlah, saya sih agak senang sedikit walaupun tetap aja Marsnya keinjak juga sih sama Saturnus ya, jadi nggak terlalu beda ya rasanya gitu buat saya. Nah sekarang dari sini kita masuk ke Sagittarius rising. Jadi saya pasrahkan saja nih kepada Kak Almira, di mana Sagittarius rising ya Jupiternya ada di sini, kemudian bulan baru terjadi di 4th house, dan gerhananya terjadi di 11th house ya. Untuk Kak Almira silahkan waktu dan tempat. Ya, Sagittarius rising masih fokus pada kesehatan dia, tanggung jawab dia, untuk mungkin tugas keseharian dia, pekerjaan dia, karena Jupiter masih ada di Taurus ya, dalam waktu yang ya sebentar lagi masih pindah sih ke Gemini, tapi masih ada di situ di bulan ini. Lalu untuk permulaannya, new moon-nya terjadi di Pisces, jadi ada hal-hal baru yang dimulai, mungkin tentang urusan rumah, karena ada Mars, ada Saturnus, ada juga Venus, mungkin ada rasa ingin untuk menghias rumah gitu, atau ya ada suatu keluarga yang datang di sana, saudara, lalu juga fokus urusan anak juga, fokus juga urusan pekerjaan, dan juga ya lebih terfokuskan mungkin dengan tema-tema di belakang layar seperti itu. Jadi ada suatu hal ya kecapean, suatu hal yang bikin agak ribet ya ketika mengurusi hal-hal terkait pos 4 atau keluarga itu tadi, dan lebih fokus juga kepada orang tua ya tentunya. Lalu ketika matahari memasuki Aries dan juga Merkurius memasuki Aries, di situ mungkin lebih fokus pada urusan anak untuk Sagittarius rising yang sudah mempunyai anak, atau mungkin bersenang-senang, lebih untuk sosialisasi, untuk romansa juga bisa sih dilakukan Sagittarius rising di bulan ini. Itu. Lalu untuk tema gerhananya, karena dia terjadinya ada di house 11, jadi mungkin ada suatu sosialisasi yang tidak stabil atau pengurangan di situ, karena dia harus terfokus pada urusan rumah dan fokus urusan keluarganya dia, atau bisa jadi ada harapan-harapan yang ya jadi agak sulit tercapai ya, karena kembali lagi dia harus kembali ke pondasi dirinya sendiri, kepada urusan orang tua dan urusan rumah. Seperti itu sih untuk Sagittarius rising. Menarik sekali. Bang Leo mau nambahin? Ya mungkin karena Jupiter sudah cukup lama berada di 6th house ya, jadi dengan masuknya matahari di 5th house itu ya bisa menggambarkan ya akhirnya ada waktulah untuk berpelesir, untuk bersenang-senang, untuk mengendurkan otot-otot ketegangan karena terlalu banyak bekerja. Ya bukan berarti pekerjaan-pekerjaan dan kewajiban-kewajiban itu akan hilang juga ya. Justru mungkin malah bisa makin banyak karena planet-planet yang bertransit di house 4 itu akan mengaspek ke Jupiter yang ada di house 6 itu. Jadi mungkin
ya ada tambahan tanggung jawab, tapi juga ada kesempatan untuk berpelesir. Gerhananya mungkin bisa menandai keinginan untuk memisahkan diri juga dari sejumlah orang di pertemanan dan berfokus pada mungkin lingkar yang lebih kecil atau malah berfokus sama kesenangan sendiri aja. Itu aja sih. Oke, baik Kak. Berarti lumayan lah ya untuk si apa namanya Sagittarius rising ya di sini. Jadi ada sedikit kesenangan yang bisa dirasakan kayak gitu. Ya. Oke. Nah, aku juga tidak ada tambahan di situ, jadi kita lanjut aja di sini. Kita akan ke Capricorn rising. Jadi sebenarnya aku lebih ingin memanggil Aul sih, kalau Aul udah oke. Selamat malam. Oh iya, selamat malam Kak Aul. Saya Sudah kembali. selesai? Sudah. Silakan kameranya nggak on kah? Nggak usah lah ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Kalau untuk saudaraku ini ya, saudara rising, Capricorn rising, untuk di umurnya dia berada di house ketiga dengan Mars, Saturnus dan juga si Venus berada di house ketiga di situ kan. Mungkin ada suatu kebutuhan untuk men-adjustment kembali schedule yang ada gitu kan. Karena di sini mungkin sesuatu itu jadinya belakangan ini jadi bergeraknya begitu cepat, tapi kadang juga ada hal-hal yang begitu datang dan berlalu tak bisa dikira-kira gitu kan. Mungkin akan juga mungkin ketemu sama orang-orang atau saudara juga di sini. Tapi mungkin akan ada sense of rush hour di situ yang mungkin akan terjadi dan terasa oleh si Capricorn rising ini di daily di kesehariannya gitu kan. Entah itu keseharian dengan orang-orang tempat kerja atau keseharian pengaturan jadwal kerja mungkin gitu kan. Atau juga ada sense di mana bagi Capricorn rising ini karena dia nanti akan ada gerhana di house ke-10 juga kan. Berarti akan ada moonnya di house ke-10, berarti kan juga akan ada sense untuk ingin mengurangi frekuensi untuk bekerja juga atau ketemu sama orang-orang gitu kan di situ. Jadi untuk adjustment jadwal itu juga harus diperhatikan untuk keseharian. Akan lebih sibuk di keseharian dan bertemu dengan orang-orang di situ. Ya akan ketemu juga mungkin dengan saudara juga bisa gitu kan. Dengan dan juga tema-tema antara ingin stay di rumah atau mungkin ingin tetap beraktivitas mungkin akan lebih banyak stay di rumah ya ketimbang di tempat kerja gitu. Ada keharusan di situ yang harus diurus di rumah sih dengan masuknya Sun di Aries nanti seperti itu. Paling itu aja sih palingnya kalau untuk si Capricorn rising ya, dengan adanya si Saturnus di house ketiga mungkin ada sense di mana dia tuh mungkin ya bergerak itu adalah suatu keharusan gitu kan. Beraktivitas itu adalah suatu keharusan dan ada suatu kewajiban di situ mungkin untuk selalu tergerak setiap hari seperti itu. Jadi lebih sibuk mungkin ya lebih sibuk. kesehariannya. Tapi ada perasaan enggan gitu di situ mungkin. Ya juga Saturnus gitu. Dan ya sih paling aku nambahinnya adalah mungkin yang tadi Aul bilang tentang masalah saudara keseharian dan segala macamnya. Saturnus juga cukup lama sudah ada di situ, jadi paling yang bikin agak keseharian yang meledak-ledak adalah justru karena adanya Mars dan Venus ini ya. Jadi ini mungkin kedatangan teman dari house 11-nya kayak gitu, kemudian ada urusan rumah yang membuat dia harus mondar-mandir kayak gitu tuh bisa. Juga ada Venus kan di sini yang sedang exalted, jadi ada kesenangan yang ingin dilakukan seperti Aul bilang tadi, dan mungkin ada kayak hal-hal terkait dengan karirnya dia yang kayaknya sangat memenuhi jadwal kesehariannya dia, itu mungkin bisa dirasakan juga sama si Capricorn rising. Tambahanku dari aku sih itu aja sih. Yang lain mau nambahin? Sudah cukup sih. Ya, kalau gitu kita kembali lagi menyerahkan panggung ya kepada Aul ya di sini, karena selanjutnya adalah Aquarius rising, di mana Aquarius rising-nya itu purnamanya terjadi bulan baru terjadi di second house gitu, dan purnamanya gerhananya sih
terjadi di ninth house di sini, sementara ya Saturnus masih stay aja nih di second house kayak gitu. Silahkan untuk Aul. Ya, masih seperti itu ya, mengurusi soal finansial, pola makan, dan support system. Ya, ada permulaan situ yang harus dibangun dan direncanakan kembali dan diperhatikan kembali gitu kan. Mengenai finansial, pola-pola makan, dan juga mungkin akan terasa keuangan itu akan banyak alokasinya, mungkin seperti itu ya terasanya. Di sisi lain mungkin akan ada suatu penambahan dari sisi finansial yang akan berdampak bertambah gitu kan, dari entah itu dari pekerjaan, ada kenaikan gaji, atau mungkin ada bonus juga di situ mungkin. Tapi di sisi lain juga karena itu sifatnya Mars adalah memisahkan juga di situ kan, berarti ada kondisi finansial yang itu berlalu dengan cepat gitu kan, first in first out gitu kan. Uang masuk juga uang keluar gitu kan, apalagi dengan adanya Venus di situ, which is benefit di second house tidak terlalu berguna sebenarnya. Jadi ya mungkin kita akan cenderung ingin membeli sesuatu yang menyenangkan dan membawa kesenangan, makan-makan enak, beli barang-barang yang bagus gitu kan, beli parfum, beli skincare, apalah itu bisa terjadi di situ. Jadi di sini mungkin untuk advice saya bisa dicek kembali perencanaan keuangan terutama untuk bulan ini gitu kan. Kemudian ketika ada Mars di situ juga bisa jadi ya berhati-hati ketika kalian ingin memilih support system di lingkungan kerja gitu kan. Atau orang-orang yang dipercaya di situ. Bisa jadi ya ada keterburu-buruan kita mempercayai seseorang, atau mungkin keterburu-buruan kita meng-hire orang. Ada juga keterburu-buruan kita mendelegasikan sesuatu gitu kan, meskipun di situ ya orangnya bisa jadi manis yang kita terima gitu kan, tapi bisa jadi ada rush di situ, atau mungkin ada keterburu-buruan yang nantinya berdampak panas ke depannya seperti itu. Lalu nanti mataharinya akan masuk ke house ketiga ya. House ketiga juga bisa berhubungan dengan keseharian di sini, mungkin ya kita akan bertemu, bisa jadi orang-orang Aquarius rising mungkin akan bertemu dengan orang-orang penting juga bisa di situ, karena ada si matahari di house ketiga ya sebagai planet yang exalt di situ, atau mungkin meng-highlight bahwa akan ada banyak schedule yang harus diatur lagi di situ, harus direncanakan lagi mungkin di situ sih. Nah, tema-tema 9 juga itu bisa berhubungan dong, mungkin ya kondisi finansial juga bisa jadi ada meningkat, dan juga ada pengeluarannya mungkin karena kita ingin belajar sesuatu, berinvestasi untuk pendidikan juga bisa gitu kan. Atau bahkan ketika kita berhubungan dengan divinasi, makanya untuk praktisi divinasi juga bisa ada pundi-pundi yang masuk tapi juga keluar di saat yang bersamaan gitu kan. Ya, ada tema-tema tentang kesenangan juga di keseharian gitu kan. Ada tema-tema tentang mengurusi resource orang lain juga di situ gitu kan. Jadi ya sebetulnya untuk Aquarius rising mungkin akan lebih banyak sibuk, tapi sibuknya juga yang menyenangkannya di sini akan bertemu dengan orang-orang penting gitu kan. Atau bisa juga akan sering diajak untuk beraktivitas sehari-hari sih situ sih. Mungkin yang harus diperhatikan lagi di segi finansial aja sih di sini. Dari segi finansial yang harus diperhatikan. Ya, dan mungkin ada beberapa perjalanan yang bisa dilakukan bagi si Aquarius rising juga sih nanti pas deket-deket gerhana, tapi walaupun mungkin perjalanannya harus diperhatikan lagi sesuai nggak kondisi finansialnya si Aquarius rising pada saat itu. Paling aku tambahannya itu sih. Kayaknya nggak jadi deh. Nggak jadi, malah lebih batal ya. Nggak usah. Iya. Untuk Aquarius rising diam aja di rumah ya, diam kalian semua. Sayang duit. Sayang duit ya. Oke, ada yang mau nambahin soal Aquarius rising ini, Bang Leo atau Kak Almira mungkin? Mungkin bisa menikmati belajar juga sambil studi atau mengulang sesuatu yang pernah dipelajari dulu. Ya, ini bisa jadi, kalaupun memang mau di rumah aja kan, ya cukup menyenangkan untuk bisa belajar ini, belajar itu, sesuatu yang singkat-singkat aja.
Mm, ya. Ya itu ya, jadi tidak usah terlalu heboh banget kayaknya mau kemana-mana, terutama deket-deket gerhana sebenarnya buat si Aquarius rising-nya sendiri. Gitu. Ada lagi yang mau ditambahin? Ada. Kayaknya nggak ada sih. Ya sudah kalau gitu sebentar lagi kita serahkan panggungnya kembali kepada Kak Almira untuk menjelaskan tentang Awal nggak mau lanjutin sampai akhir. oke, akan nanti Silakan, Almira. aku lagi lanjutin makan. Oh ya ampun, iya Oh ya, makan dulu. oke. Oke. Ya, Jadi untuk itu Pisces Pisces rising, rising, bulan baru terjadi di first house, kemudian gerhana nanti di eighth house, gitu kan. Gede banget tuh udahan kayak gitu. Jupiternya masih di sini, di third house anyway. Silahkan untuk Kak Almira. ya untuk Pisces rising karena Jupiternya masih di situ, masih di house 3, akan fokus ke keseharian. Jadwal sehari-hari mungkin akan semakin diperhatikan apalagi ketika Venus ya, Venus memasuki Pisces, jadi lebih fokus pada diri sendiri. Jadi hal-hal yang mungkin lebih sibuk, ada yang lebih mungkin waktu yang baik untuk mulai membangun struktur diri, berolahraga, bersenang-senang lewat olahraga, atau mungkin ingin melakukan kesenian. Ya walaupun akan banyak beban juga ya yang dirasakan, tapi hati-hati terdistraksi, mungkin ada rasa ingin melakukan banyak hal, tetapi pada akhirnya akan jadi tidak fokus, seperti itu. Nah, lalu di situ ya hal-hal tadi juga ya menjadikan tema new moon di Pisces. Jadi juga ada sosialisasi yang lebih terhighlight untuk diri sendiri, mungkin ingin memoles diri sendiri untuk bersenang-senang, untuk berseni, ingin berpergian juga, pergi ke tempat asing, belajar-belajar hal asing, lalu juga ya fokus juga pada finansial, bagaimana mencari finansial tambahan untuk pemasukan dia, lalu juga ya ada tema-tema untuk melakukan hal-hal di balik layar, ada kecemasan yang lebih kerasa di situ. Lalu ketika matahari mulai memasuki Aries, hati-hati pengeluaran, dan mungkin terutama itu pengeluarannya untuk kesehatan, jadi lebih hati-hati dan memperhatikan kesehatan. Lalu juga ya ada pengeluaran, juga ada pemasukan yang sekiranya memang harus lebih ditata ya, karena di situ juga ada Merkurius di house 2. Mungkin juga pengeluaran untuk pola makan, jadi ingin ada rasa makan yang berlebihan di situ, hati-hati untuk Pisces rising. Lalu juga pola makan yang sekiranya sulit dikontrol, dan juga ada kerjasama dengan orang lain juga di situ. Ada support system tambahan lah ya untuk Pisces rising. Lalu gerhana di house 8, dia akan menambah tema pengeluaran, hati-hati jika berurusan dengan hutang piutang, ada tanggungan keuangan, atau mungkin ada pengeluaran yang harus dilakukan terkait dengan saudara untuk dirinya sendiri, tapi itu membawakan ketidakstabilan untuk pengeluaran dia, jadi justru cenderung lebih boros sih daripada untung. Seperti itu. Ada tambahan lain? Kamyut. Oh ya, Bang Leo mau nambahin? Cuma mau ngomong gitu doang sih sebenarnya. Oh iya, mungkin dikit aja paling. Mungkin dengan datangnya Mars, ya Saturnus sudah ada dari sananya. Bisa jadi Pisces rising harus ya menyambut kehadiran orang lain yang bergantung pada dirinya. Jadi harus lebih banyak berkorban juga dan juga berkomunikasi dengan orang lain ya. Dengan Jupiter ada di house 3, jadi memang tidak terhindarkan ya, mungkin sosialisasi aktif, tapi juga ada beban yang dirasakan di situ. Ya benar-benar tiba-tiba ada orang yang halo Pisces rising, saatnya aku mendatangimu, seperti itu, dan itu adalah orang-orang Mars dan orang-orang Venus juga bisa sih sebenarnya ketika Venus memasuki Pisces nantinya ya kayak gitu. Tadi udah disebut sama Kak Almira, orang-orang Venus kalau di chartnya Pisces rising itu bisa menggambarkan saudara kayak gitu, dan orang-orang Mars itu lebih kayak mungkin orang-orang yang datang dari jauh itu juga bisa termasuk tiba-tiba mendatangi si Pisces rising aja kayak hai gitu. Itu bisa sih terjadi di situ. Bisa. Dari luar pulau. Ya, dari tempat yang asing, dari pulau lain kayak gitu kan, itu Ya atau mungkin dari negara lain juga bisa, atau mungkin ya, orang-orang divinasi, orang-orang spiritual gitu ya. ya bisa juga. Nah, paling tambahanku adalah walaupun memang si matahari masuk di Aries itu nanti bisa membakar
finansial si Pisces rising, tapi seenggaknya kerja keras yang dilakukan sama Pisces rising di bulan ini itu memberikan Hasil. ada hasilnya lah yang bisa dirasakan Hasilnya. bagi si Pisces rising. Jadi ada nggak cuma capek doang dapatnya, paling nggak ada yang bisa dirasakan, ada yang bisa dikonsumsi dan segala macamnya itu bisa dirasakan oleh Pisces rising di bulan Maret ini. Paling tambahannya dari aku itu aja sih. Ya, Ada mungkin yang mau- jika ada sosial yang kurang menyenangkan, silahkan memisahkan diri daripada stres dan membawa beban sendiri buat Pisces rising nantinya. Ya, jangan lupa bersenang-senang sih, Pak. Oke, kalau nggak ada tambahan lain, teman-teman, kayaknya kita sudah selesai semua itu yang namanya 12 rising sign untuk bulan Maret ini. Jadi, terima kasih untuk yang sudah menonton sampai sekarang. Kebetulan Al sedang off cam, tapi orangnya masih ada di sini kok, masih hadir di sini. Jadi kira-kira kami dari Court Astrologi Indonesia sudah selesai membacakan apa saja yang terjadi di bulan Maret dan bagaimana efeknya bagi 12 rising signs. Jangan lupa cek Instagram kami masing-masing ya, nanti ada di linknya di description box, ada nanti juga di layar seharusnya ada tulisannya nanti apa namanya Instagram handle-nya lah istilahnya kayak gitu, nanti ada kayak gitu, jadi bisa langsung untuk pembacaan nativity, untuk pembacaan siklus tahunan seperti itu, pembacaan hidup seperti apa, kemudian kalau mau tanya jawab, mencari barang hilang atau memilih waktu baik kayak gitu untuk melakukan sesuatu, bisa hubungi kami semua. Tapi kalau hari baik saya jangan ya, saya nggak bisa gitu. Jadi mending langsung ke Bang Leo aja sebagai time master di sini, atau bisa kepada murid-muridnya itu ada Kak Almira, ada Alul juga kayak gitu, jadi juga bisa untuk mengutak-atik waktu kalau kalian pengen jadi time master, siapa tahu. Dan Court Astrologi Indonesia juga menyediakan kelas di bawah Divinasi Meja Bundar. Pengampunya untuk saat ini adalah antara saya dari Vira Sroger, ada Bang Leo dari Bacot Tujum, dan juga ada Kak Almira dari Almira ID. Kebetulan yang deket-deket ini adalah kelas mini basic astrologi ya, yang diampu sama Kak Almira Airi gitu, jadi bisa langsung DM ke Kak Almiranya sendiri untuk gimana sih tata cara kelasnya, terus yang diajarkan materinya apa saja dan segala macamnya, itu bisa langsung hubungi Kak Almira. Nah, untuk kelas yang lebih advance kayak misalnya mengutak-atik waktu atau mau mencoba teknik secondary progression, bisa langsung DM Bang Leo karena kelasnya itu baru buka, kalau misalnya ada yang DM sih lebih tepatnya ya, jadi langsung DM aja kayak gitu, jangan nungguin kelasnya buka, karena kalau ditungguin kayaknya baru berapa tahun kemudian sampai ada dinosaurus itu baru buka kelasnya gitu ya. Jadi kira-kira begitulah. Nah, kayaknya kalau untuk Kak Au sendiri ini untuk pembacaannya itu bisa booking waktu dulu kalau nggak salah, jadi dijadwalkan dulu karena Kak Au juga sibuk gitu, jadi mungkin bisa langsung DM Kak Au kira-kira jadwalnya kapan, mungkin mau booking untuk bulan apa dan segala macamnya. Kak Au bisa membaca nativity tentang diri sendiri, bisa juga untuk pembacaan siklus tahunan kayak gitu, jadi bisa langsung DM juga. Nah, kira-kira kami dari Court Astrologi Indonesia yang sedang hadir malam ini gitu ya, ini kebetulan malam sih rekamannya kayak gitu, itulah apa yang bisa kami tawarkan, jasa-jasa juga baik dari pembacaan ataupun dari kelas. Jadi silahkan hubungi kami masing-masing untuk sesuai minat dan kebutuhan masing-masing. Dan kalau misalnya mungkin bagi yang ingin dibacakan tapi tidak tahu jam lahirnya, saya juga menyediakan jasa rektifikasi untuk membenahi jam lahir sesuai dengan event-event yang terjadi dalam kehidupan. Jadi bisa langsung hubungi saya di Astrologer. Ya, kira-kira malam ini gitu aja dulu ya. Kita ketemu lagi untuk bulan April besok yang kayaknya lebih menarik karena ada conjunction sama Mars dan Saturnus, dan juga akan ada gerhana di Aries ya. Jadi bulan baru dan gerhana di Aries itu kayaknya menjadi topik yang menarik bulan besok. Sampai situ dulu semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. See you next month. Dadah. Dadah.